Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat janji-Mu, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur buat hari ini Tuhan telah mempertemukan kami kembali dalam rumah-Mu, dan kami datang membawa pujian penyembahan kami dibebaskan, kami dipuaskan dalam hadirat-Mu, dan Engkau diberkati melalui pujian penyembahan kami. Tuhan, kami bersyukur saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkata-kata pada kami supaya kami bisa mengerti kebenaran-Mu, kami mengenal kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kami, supaya kami bisa mengenal kasih itu, sekalipun kasih itu melampaui segala pengetahuan, dan supaya kami bisa bertindak berdasarkan kasih Allah dalam hidup kami. Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus mengajari kami, Roh Kudus mengajari hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran ini, supaya umat-Mu mengerti Tuhan, di dalam nama Yesus. Kau berkata, iman, pengharapan, dan kasih, dan yang terbesar di antara ketiganya adalah kasih. Tuhan, Kau mau supaya kami berjalan dalam kasih-Mu, hidup dalam kasih-Mu, berakar dalam kasih-Mu, dibangun di atas dasar kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, dan oleh karena kasih itu kami bisa berjalan dalam seluruh kepenuhan Allah, mengalami semua janji-janji Allah dalam hidup kami. Berkati waktu-waktu ini, ada kebebasan, ada kelepasan, ada kesembuhan, ada hidup yang diubahkan di dalam nama Yesus. Dan kau setan iblis, roh jahat, kuasa gelap, kami patahkan, kami hancurkan segala pekerjaanmu iblis. Kami perintahkan kau pergi dalam nama Yesus. Roh beban berat, letih lesu, roh penyakit, kami perintahkan kau pergi dalam nama Yesus. Semua kami dikuatkan, diteguhkan, dibangun dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Anak-anak, ke belakang saudaraku ya, biar ikut sekolah minggu. Saya. Tuhan bilang biarkan anak-anak itu datang padaku. Sebab orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Haleluya. Semua siap dengar firman Tuhan? Hari ini firman Tuhan saudaraku masih
mengenai mengenal kasih Allah. Coba katakan mengenal kasih Allah. Bagian yang ketiga, amin. Jadi saudaraku, yang kita bicarakan ini adalah mengenai kasih Allah. Agape, bukan kasih manusia atau kasih yang berdasarkan hanya nafsu. Amin saudaraku. Karena kalau kasih manusia itu tidak bertahan. Kasih manusia, kalau orang baik kepada kita, maka kita baik kepada mereka. Nah, itu jenis kasih manusia. Amin. Jenis kasih Tuhan saudaraku, kita bisa berbuat baik bahkan kepada orang yang jahat kepada kita. Firman Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Amin saudara. Semua semangat? Coba katakan semuanya, amin. Sekali lagi, amin. Haleluya. 1 Korintus 13 ayat 1. Dapat semua? Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jadi di sini dikatakan saudaraku, kalau kita bisa berkata-kata dalam semua bahasa manusia, amin. Ada berapa banyak bahasa manusia? Banyak. Ada ribuan. Bahkan saya percaya saudaraku, ada puluhan ribu bahasa. Saudara bisa bahasa itu, bahkan saudara mengerti bahasa malaikat. Amin. Kalau malaikat kumpul saudaraku, bicara, saudara mengerti bahasanya. Tapi Tuhan katakan, kalau engkau tidak memiliki kasih, engkau sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kalau gong itu saudaraku, bagaimana kalau dipukul dia? Kalau yang kosong, keras bunyinya atau pelan? Keras. Jadi saudaraku, Tuhan mengatakan, sekalipun kita memiliki karunia tadi, kalau kita tidak memiliki kasih, Tuhan berkata kita sebenarnya kosong. Sama dengan gong yang kosong, gak ada apa-apanya. Haleluya. Yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi kalau kita mempunyai karunia untuk bernubuat, karunia apa saudaraku? Ada karunia bernubuat, ada karunia berkata-kata dengan pengetahuan, ada karunia berkata-kata dengan hikmat. Amin. Ada juga namanya karunia iman. Ada karunia berbahasa roh. Jadi sekalipun kita bisa bekerja dalam semua karunia ini, tanpa kasih, Tuhan mengatakan kita tidak ada gunanya. Amin. Kita punya iman yang sempurna memindahkan gunung. Kita bisa perintahkan gunung Sibayak misalnya saudara, atau gunung Sinabung. Dalam nama Yesus aku perintahkan kau beranjak. Lalu dia beranjak. Saking hebatnya iman saudara, amin. Tapi tanpa kasih, sama sekali tidak berguna. Saudara punya karunia yang luar biasa, misalnya bernyanyi. Saudara punya karunia yang luar biasa bermain musik. Tetapi tanpa kasih, itu sama sekali tidak ada artinya. Kenapa saudaraku? Karena kalau kita memiliki semua itu tanpa kasih, kita akan cenderung menjadi sombong. Amin. Kita akan menganggap diri kita lebih hebat dari orang lain. Kita akan menganggap orang lain lebih rendah daripada kita. Itu bukan sifat kasih.
Jadi Pak, apakah saya bisa beroperasi dalam karunia-karunia Roh Kudus tanpa memiliki kasih? Bisa. Amin. Saudara bisa meletakkan tangan atas orang sakit sembuh tanpa kasih. Bisa. Saudara mengerti ini, saudaraku? Saudara bisa bernubuat, saudara bisa menyampaikan firman tanpa kasih. Bisa. Saudara mengerti ini? Ada orang melayani, saudaraku, beroperasi dalam karunia Roh Kudus untuk mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri, supaya hebat, supaya tenar, supaya dikenal orang. Amin. Itu bukan tujuannya. Semua motivasi kita melayani harus didasarkan pada kasih. Amin. Haleluya, saudaraku. Kepada kasih. Jadi misalnya, saudara begitu menginginkan karunia Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Tuhan, aku menginginkan karunia kesembuhan. Aku menginginkan karunia mengadakan mujizat. Aku menginginkan karunia iman. Supaya apa? Hatiku Tuhan terbeban kali sama orang yang sakit ini. Aku rindu supaya orang yang sakit ini sembuh, Tuhan. Amin. Kalau itu motivasi saudara, itu motivasi yang benar. Haleluya, saudara. Karena bisa juga kita mendoakan orang sakit supaya ditengok orang kita hebat. Oh, nanti kalau sembuh terjadi mujizat, orang akan berbondong-bondong datang. Orang akan mengenal aku sebagai pendeta yang hebat. Itu motivasi yang sudah salah. Itu motivasi untuk meninggikan diri sendiri. Haleluya, saudaraku. Jadi saudaraku, firman Tuhan mengatakan, usahakan dirimu beroleh karunia rohani. Saudara harus rindu karunia-karunia Roh Kudus. Saudara mengerti itu? Jadi saudaraku, maunya dari jemaat ini Tuhan bangkitkan ada orang yang beroperasi dalam karunia mujizat. Amin. Nah, ketika dia berdoa, saudaraku, misalnya ada tangan orang yang buntung menjadi sembuh. Haleluya. Ada berkata-kata dengan hikmat, iman, karunia pengetahuan, saudaraku, karunia kesembuhan. Saudara harus menginginkannya. Saudara mengerti ini? Siapa di sini rindu bekerja dalam karunia Roh Kudus? Siapa yang menginginkan itu? Ada yang gak kepengen? Misalnya saudaraku, ada orang datang, Roh Kudus bicara melalui saudara, ini masalahnya anakku. Jadi saudaraku, saudara bisa memakai karunia itu untuk membangun tubuh Kristus, bukan untuk kepentingan diri saudara sendiri. Amin. Oke, 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bahkan tindakan kasih yang nampak dari luaran, seperti membagi-bagikan uang kita kepada orang miskin. Amin. Memberi makan orang miskin, bisa dilakukan tanpa motivasi kasih. Saudara mengerti ini? Amin. Saudara misalnya menolong orang miskin, menolong anak yatim piatu, bagus nggak itu, saudara? Baik nggak itu? Baik. Amin. Tapi motivasinya bisa bukan kasih. Aku memberi. Nah, lalu saudaraku, saudara panggil televisi untuk meliputnya. Amin. Saudara beritakan di koran, saudara beritakan besar-besaran, supaya apa? Supaya orang tahu saudara dermawan. Firman Tuhan berkata, kalau engkau memberi dengan tangan kananmu, jangan diketahui oleh tangan kiri. Haleluya, saudara. Supaya apa? Supaya pujian saudara bukan berasal dari manusia, tapi pujian saudara berasal daripada Tuhan. Jadi bahkan tindakan kasih pun bisa dimotivasi bukan karena kasih, untuk kembali kepada kepentingan diri sendiri, supaya dipikir orang hebat,
dipikir orang dermawan, dipikir orang saya orang baik. Haleluya saudaraku. Jadi kalau saudara memberi kepada orang, itu dimotivasi karena kasih Tuhan. Itu dimotivasi dengan hati nurani yang murni. Hati yang murni, saudara mengerti? Bukan ada embel-embel di belakangnya. Jadi saudaraku, yang paling utama itu hidup di dalam kasih. Banyak kita kebalikannya. Kita menganggap hebat saudaraku. Hamba Tuhan itu beroperasi dalam mujizat. Hamba Tuhan itu punya iman yang luar biasa. Hamba Tuhan itu punya karunia kesembuhan. Kita menganggap itu begitu luar biasa. Amin. Lalu kita merendahkan orang yang hidup, saudaraku, bekerja berdasarkan kasih. Pak Tuhan mengatakan semua karunia tadi pun bekerja, kalau tidak didasari oleh kasih, tidak ada artinya. Kosong. Amin. Saudara melayani di depan ini pun saudaraku, saudara dasarnya harus kasih. Amin. Aku datang, aku tuh apa? Untuk melayani Tuhan. Aku datang untuk apa? Untuk menolong. Apa yang bisa kutolong di situ? Sekalipun saudaraku tidak ada yang memuji saudara. Haleluya saudara. Saudara datang memberi yang terbaik. Saudara datang ke gereja ini, saudara cari tahu apa yang bisa kutolong di sini. Amin saudara. Apa yang bisa kubantu? Saudara lihat misalnya saudaraku ada sampah berserakan. Amin. Ambil satu, bersihkan. Saudara lihat misalnya kamar mandi agak jorok, ada orang baru masuk pakai sepatunya kotor. Siram. Saudara lihat kamar mandi bau pesing, ada tadi kencing, maaf saudaraku buang air kecil lupa nyiram. Siram. Haleluya. Banyak yang bisa saudara tahu. Gak usah tanya apa pelayananku, amin. Kalau orang saudara punya sikap hati mau melayani saudaraku, pasti ada tersedia pelayanan untuk saudara. Saudara nampak saudara kita misalnya saudaraku lemas dia di situ. Kau kenapa saudaraku? Apa yang bisa kutolong bagi? Cari kesempatan untuk berbuat baik. Haleluya saudaraku. Jadi semuanya harus didasari oleh karena kasih. Tanpa kasih nol, tanpa kasih tidak ada artinya. Lalu saudaraku yang 4 kita baca. Kasih itu sabar. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Kasih itu sabar. Halo, lihat dulu. Saya mau semua orang melihat Alkitab, amin. Saya tidak mau di gereja orang melihat Facebook, lihat media sosial. Saudara mengerti ini? Saudara buang-buang waktu kalau saudara lihat Facebook, media sosial di gereja. Saya pikir itu sama sekali tidak menghargai Tuhan, saudara. Haleluya. Ayo baca dengan semangat. Haleluya. Ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Oke. Ini jenis kasih Tuhan. Amin. Yang kita bicarakan ini kasih Tuhan, bukan jenis kasih manusia. Yang pertama dikatakan kasih itu sabar. Jadi saudara bisa mengecek melalui sini, apakah aku hidup di dalam kasih Tuhan atau tidak. Pertama apa? Kasih itu sabar. Apa arti kasih itu sabar? Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan saudaraku, sabar itu long suffering. Apa artinya long suffering? Bisa menderita dalam waktu yang lama. Amin. Tahan menderita dalam waktu yang lama. Saudara mengerti ini saudaraku? Oke. Tahan menerima perlakuan yang tidak baik tanpa ada keinginan untuk membalas, tanpa ada kejengkelan atau dendam.
Saya percaya sini saudaraku kita pernah diperlakukan tidak baik. Amen. Diperlakukan tidak sebagaimana mestinya. Tapi kalau kita memiliki kasih Tuhan, kita bisa sabar. Amin. Amen. Kita bisa menahan penderitaan itu tanpa memiliki keinginan untuk membalas. Amen. Saudara mengerti ini? Amen. Misalnya lah, kita diperlakukan dengan tidak baik, saudara. Kita bisa bilang, oke, sekarang aku tidak membalas karena aku nggak sanggup. Tapi tunggu waktunya. Nah, itu bukan jenis kasih Tuhan. Haleluya, saudara. Mungkin karena kita bawahan, kita diperlakukan tidak baik, saudaraku, ditindas. Kita nggak bisa balas karena di atasan kita. Tapi tunggu waktunya nanti, akan kubalas padamu. Nah, itu salah, amin. Kalau kita memiliki kasih Allah, sabar saudaraku, kita bisa menahankannya tanpa punya keinginan untuk membalas. Tanpa ada rasa dendam. Tidak jengkel. Saudara mengerti ini? Amen. Kebanyakan saudaraku, kita tidak hidup berdasarkan kasih Tuhan. Kita sering tidak sabar terhadap saudara kita. Amin. Kemudian dikatakan di sini saudaraku, kasih itu sabar menunggu orang lain untuk berubah. Amin. Sabar menunggu orang lain untuk berubah dan tidak menumpahkan rasa benci terhadap tingkah lakunya. Amin. Pak, cemana lah jemaat yang satu itu, Pak? Susah kali kamu lihatnya. Susah kali berubah aku lihat itu, Pak. Sering kita melihat saudara kita seperti itu, amin. Banyak keluhan kita kepadanya. Tapi tadi dikatakan sabar itu, saudaraku, kasih itu sabar menunggu orang lain untuk berubah. Amen. Tapi masalahnya, Pak, nggak berubah-berubah deh, aku tengok. Cemana? Haleluya, saudara. Saudara sabar menunggu dia berubah. Untuk mengubah orang itu bukan pekerjaan saudara. Amen. Haleluya. Haleluya. Misalnya suami saudara agak bandel, amin saudaraku. Istri saudara, pasangan saudara, atau anak saudara sudah dikasih tahu berkali-kali, nggak mau juga berubah. Disitulah perlu namanya kasih Tuhan. Sabar menunggu dia berubah. Bukan saudaraku, begitu saudara kasih tahu dia langsung berubah. Tidak. Ada kalanya orang memang lambat untuk berubah. Saudara mengerti ini? Amin. Udah dikasih tahu berkali-kali pun tidak berubah-ubah. Tapi di situ saudara tahan. Amin. Sabar menanggungnya. Amin. Tanpa merasa jengkel. Haleluya, saudara. Haleluya. Kadang sampai sabar kita menunggu saudaraku, hati kita dipenuhi dengan kejengkelan, dipenuhi dengan kemarahan. Saudara mengerti ini? Saudara ingat mengenai saudaraku, anak bungsu itu, pergi dia ke negeri yang jauh, amin. Habiskannya duitnya dengan berjudi, berfoya-foya, main perempuan. Tapi bapaknya sabar menanti dia pulang. Suatu hari anakku ini pasti pulang. Saya nggak tahu saudaraku, mungkin butuh waktu bertahun bapak itu menunggu anaknya pulang. Tapi jenis kasih Allah saudaraku, sabar menanti orang berubah. Amin. Suatu saat anaknya itu pulang. Haleluya, saudara. Haleluya. Dan waktu anaknya itu pulang, hatinya tidak dipenuhi dengan kejengkelan. Bagaimana anaknya itu pulang? Udah pakai copang camping, saudara. Maaf kata ya, sudah bau ampas babi. Enak nggak bau ampas babi? Ya. Ada ampas tahu, ampas ubi, saudaraku dikasih untuk makanan babi. Ampas ubi itu nanti saudara sudah pegang itu, saudara ngolah pakai tangan, bisa berhari-hari nggak hilang baunya. Amin. Sudah dicuci pakai sabun, pakai apa nggak hilang-hilang. Orang bisa tahu saudara peternak babi dengan bau ampas ubi tadi, amin.
Bapaknya nggak bilang waktu anak itu pulang, kan? Udah kasih tahu sama kau kan? Ini juga yang terjadi akhirnya. Betul kan bapak bilang? Tidak. Anak itu pulang, saudaraku, hati bapaknya tergerak oleh belas. Gak ada rasa jengkel, gak ada rasa marah di situ. Gak ada dendam di situ. Malahan bapaknya melimpahi anak itu dengan kebaikan. Anak itu bilang, jangan lagi aku sebut sebagai anak bapak. Buat aja aku upahan bapak. Yang penting aku bisa makan. Apa kata bapaknya? Belum selesai anak itu bicara, apa katanya? Ambil jubah yang terbaik. Amin. Ambil cincin. Ambil sepatu. Dihujani dengan kebaikan. Amin. Bukan dengan kemarahan. Amin. Kadang saudaraku, kita gak sabar menunggu orang berubah. Jengkel hati kita. Susah hati kita sepanjang hari. Nah, itu bukan jenis kasih Tuhan, amin. Kasih Tuhan itu panjang sabar. Tuhan itu panjang sabar. Amin. Lihat aja diri kita ini. Amin. Tuhan pun sabarnya sama kita. Amin. Kalau saya Tuhan saudaraku, sudah lama saya hancurkan dunia ini, amin. Itu banyaknya saudaraku orang jahat. Itu banyaknya saudaraku orang menghujat namanya. Haleluya saudara. Haleluya. Tapi Tuhan itu panjang sabar. Dia tidak mau seorang pun binasa. Amin. 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 Haleluya. Dia sabar menanti orang berubah. Amin. Saudara tahu kenapa? Karena dia tahu siapa kita ini. Hanya debu. Amin. Manusia itu seperti apa saudaraku? Seperti bunga rumput. Seperti uap. Saudara pernah lihat uap? Begitu masak apa namanya saudaraku air panas. Sebentar nampak, sebentar nggak nampak. Seperti bunga rumput. Hari ini mekar, besok layu. Kemudian dibuang ke dalam air. Tuhan ingat seperti itu manusia. Sementara ada, sebentar nggak nampak. Haleluya saudara. Dia ingat siapa kita, maka dia panjang sabar. Kadang kita saudaraku menilai kita lebih hebat dari orang, amin. Bilang aja, Tuhan kau pun panjang sabarnya sama aku kok. Aku pun harus panjang sabar sama saudara. Saudara mengerti? Sabar itu long suffering. Tahan menderita dalam waktu yang lama. Amin. Sanggup menahankan orang itu dalam waktu yang lama tanpa menjadi jengkel, tanpa menjadi marah. Haleluya saudara. Haleluya. Kemudian dikatakan saudaraku, kasih itu oh ya, sabar tadi ya, masih kasih sabar itu dapat menampung banyak kelalaian dan kegagalan dari orang yang dikasihi dan menunggu sampai lama sampai orang itu berubah. Jadi saudaraku, sabar itu kita bisa melihat menampung banyak kegagalannya. Amin. Banyak kelalaiannya. Saudara mengerti? Amin. Sabar sampai menunggu orang itu berubah. Oke, kemudian dikatakan kasih itu murah hati. Kasih Tuhan itu suka membantu, suka menolong. Haleluya. Haleluya. Dia suka mencari kesempatan untuk berbuat baik. Jadi bukan hanya ada kesempatan dia berbuat baik, tapi dia mencari kesempatan untuk berbuat baik, untuk menolong orang lain. Ringan tangan, murah hati. Amin saudara. Amin. Ketika kasih menguasai hati kita, kita akan memberi. Saudara ingat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih itu pasti memberi. Orang bisa memberi tanpa kasih. Amin. Bisa seseorang memberi tanpa kasih. Macam saya bilang tadi, motivasinya mungkin untuk meninggikan diri sendiri, supaya lihat orang hebat. Tapi kalau saudara mengasihi, tidak mungkin saudara tidak memberi. Amin. Haleluya saudara. Haleluya. Saudara pasti memberi. Banyak orang saudaraku, motivasinya seperti ini, perhatikan ya. Aku menolong dia
supaya nanti kalau aku pun dalam kesulitan, dia bisa datang untuk menolong aku. Ada nggak seperti itu? Itu banyak terjadi. Misalnya saudaraku, saudara datang ke pernikahan seseorang, amin. Lalu saudara memberikan misalnya amplop dengan jumlah sekian, dengan harapan kalau nanti dia datang pun ke pernikahan yang saudara adakan, dia pun memberikan jumlah yang sama. Saudara mengerti? Amin. Bahkan ada orang saudaraku, dicatatnya berapa jumlah pemberian Mama Sianu. Oh, Mama Sianu waktu itu ngasih sekian sama. Waktu ada acara pernikahan anakku, dia ngasih sekian. Bapak Sianu ngasih sekian. Nenek Sianu ngasih sekian. Lalu saudaraku, pas ada acara mereka, dia pun ngasih jumlah yang sama. Saudara mengerti ini? Apakah itu jenis kasih? Tidak. Itu kasih orang dunia. Kalau kita menolong dengan harapan suatu saat orang itu pun yang kutolong bisa menolong aku. Disinilah kenapa banyak orang menjadi kecewa. Haleluya. Haleluya. Saudara di sini, Amin. disitulah banyak orang menjadi kecewa. Karena apa, saudara? Ketika orang yang diharapkannya untuk menolong tidak bisa menolong dia. Mama Sianu itu, waktu aku datang ke pernikahan anaknya, aku ngasih sekian. Sekarang waktu menikah anakku, lihatlah cuma segini dikasih. Saudaraku, mungkin waktu anak saudara menikah, dia lagi mengalami kesulitan keuangan. Amin. Mungkin tak baru ditipu orang dia. Saudara mengerti ini? Amin. Nah, itu jenis kasih, saudaraku, kasih manusia. Tapi kita belajar minggu lalu, apa kata Tuhan? Kalau kau mengadakan perjamuan, jangan undang orang-orang yang kaya. Amin. Karena dia akan membalas dengan mengundangmu. Dengan demikian kau sudah dapat upahnya. Tapi kalau kau mengadakan perjamuan, apa kata Tuhan? Undang orang-orang miskin, orang-orang lumpuh, orang-orang buta. Dan mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Dan engkau akan berbahagia karena engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang benar. Jadi motivasi kita dalam memberi bukan supaya ku beri, nanti dia pun membalas sama banyak kepadaku. Tidak. Bahkan lihat ya, supaya saudara jangan menjadi apa saudaraku, apa namanya? Kecewa. Ketika saudara sudah memberi sama orang, lupakan. Amin. Coba katakan, kalau kau sudah memberi dengan seseorang, ayo, kalau engkau sudah memberi kepada seseorang, jangan ungkit-ungkit. Lupakan. Karena kalau saudara ungkit-ungkit, saudara akan kecewa. Harapkan Tuhan yang membalasnya untuk saudara. Amin. Haleluya. Dan saudara akan berbahagia. Amin. Amin. Karena Tuhan akan membalasnya menurut kekayaan kemuliaannya. Haleluya. Justru Tuhan bilang, apa yang kau perbuat bagi orang-orang yang hina ini, itu adalah perbuatanku bagi. Orang-orang yang gak sanggup membalas. Amin, saudaraku. Amin. Kemudian dikatakan, kasih itu tidak cemburu. Firman Tuhan mengatakan, tertawa bersama dengan orang yang tertawa, menangis dengan orang yang menangis. Haleluya. Kalau orang saudaraku keberkatan, menaik hidupnya, saudara tertawa bersama dengan dia. Saudara mengerti ini? Amin. Jangan saudaraku, orang tertawa, kita menangis. Amin. Mulai dibikinnya pondasi rumahnya saudaraku. Tadi gubuk-gubuk rumahnya, amin. Waktu gubuk-gubuk gampang kita mengasihi dia. Lalu saudaraku, sudah mulai ada duitnya, dibuatnya pondasinya.
Dikoreknya pondasinya, ditegakkannya rumahnya. Lalu di situ kita mulai menjauh. Udah lebih besar rumahnya daripada rumahku. Amin. Mulai iri hati, cemburu yang menguasai. Gampang berbelas kasihan kepada orang yang lebih rendah dari kita, saudara. Amin. Tapi kalau memuji, ikut bersuka cita bersama orang yang menaik, itu butuh kasih Tuhan. Ingat itu. Dari mana saudara sudah berada dalam kasih Tuhan atau tidak? Ketika orang melihat orang lain bersuka cita, saudara ikut bersuka cita. Ketika orang keberkatan, saudara ikut bergembira. Amin. Jangan orang tertawa, saudara menangis. Haleluya, saudara. Mulai dibangunnya rumahnya, dibelinya tapaknya, dibelinya mobilnya, saudara sembunyi ke balik-balik pohon. Inilah betapa tidak adilnya hidup ini. Oh, haleluya, saudara. Saudara mulai mengutuki, mulai menangis, mulai cemburu. Iri hati itu dari setan, saudara. Itu bukan hikmat dari Tuhan. Amin. Macam mana Pak caranya supaya saya jangan ikut dalam iri hati, cemburu? Doakan orang lebih berhasil dari saudara. Amin. Haleluya. Doakan orang lebih sukses, lebih kaya daripada saudara. Amin. Itu caranya supaya jangan saudaraku hidup di dalam kecemburuan. Amin. Kemudian dikatakan, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi saudaraku, tidak sombong ini tidak membanggakan jabatannya, pencapaiannya. Tidak merendahkan orang lain. Amin. Coba kita buka 1 Korintus ayat 7. 1 Korintus ayat 7. Dapat saudara? Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Siapa yang menganggap engkau begitu penting? Siapa yang menganggap engkau begitu hebat? Amin, saudaraku. Nanti perhatikan ya. Banyak saudaraku, orang ketika mulai naik jabatannya, naik kedudukannya, amin, naik status sosialnya, mulai berubah menjadi sombong. Tuhan berkata, siapakah engkau sehingga engkau menganggap dirimu begitu penting? Amin. Katakan kepada orang-orang lain, semua yang kuterima ini itu berasal dari Tuhan. Apa yang mau rupanya kusombongkan? Haleluya, saudara. Tenaga Tuhan yang kasih. Nafas Tuhan yang kasih. Amin. Berkat Tuhan yang kasih. Amin. Apa rupanya mau kita sombongkan? Kecantikan Tuhan yang kasih. Ketampanan Tuhan yang kasih. Saudara cantik waktu gadis, jangan sombong. Nanti saudara jadi mama saudaraku, udah berubah. Saudara ganteng waktu masih muda, amin, six pack, ya kan? Nanti saudara sudah jadi bapak, berubah ya. Saya waktu masih muda, saudaraku, ini saudara bilang saya memuji diri, ya kan? Tapi saudara lihat sekarang ini macam mana? Udah mulai gemuk. Saudara mengerti, saudara? Amin. Kecantikan itu gampang memudar. Tapi cuma satu yang bertahan, karakter. Tuhan mau saudara memiliki karakter Kristus, amin? Amin. Ya. Tuhan bilang aku ini rendah hati dan lembut hati. Gak ada yang
dalam hidup ini, saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena nggak ada yang kita miliki yang tidak kita terima dari Tuhan. Amin. Semua kita terima dari Tuhan. Amin. Apa mau kita sombongkan rupanya? Coba kita baca mengenai Nebukadnezar. Daniel pasal 4. Masih bersemangat? Amin. Daniel pasal 4. Dari ayat 30. Dapat saudara? Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlaku, hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Saudaraku, kerajaan Babel itu luar biasa. Kerajaan terbesar waktu itu pada zaman Nebukadnezar. Amin. Lalu apa kata Nebukadnezar? Dilihatnya kerajaannya dengan kemegahannya. Bukankah semua kerajaan Babel ini aku yang bangun? Dengan kekuatan tanganku untuk kemuliaanku? Saudaraku, begitu dia ngomong, langsung datang hukuman. Amin. Langsung dihalau ke padang dia. Makan rumput. Tidurnya kena uap, kena embun. Amin. Udah jadi seperti binatang. Kenapa? Karena kesombongan. Jadi saudaraku, kita gak bisa bilang semua yang kita miliki ini karena kehebatan kita. Haleluya. Haleluya. Akui Tuhan. Amin. Tuhan yang memberikannya sama aku. Semuanya karena pemberian Tuhan. Karena semuanya karena anugerah Tuhan. Amin, saudaraku. Gak ada dasar kita bermegah. Gak ada. Semuanya pemberian. Saudara pandai ngomong, pandai main musik, pandai apa lagi? Pandai menyanyi, saudaraku. Pandai berkhotbah. Semuanya itu pemberian Tuhan. Amin. Filipi 2:3. Apa? Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Perhatikan saudara ya. Saya nggak bisa bilang saya yang paling hebat berkhotbah. Amin. Firman Tuhan berkata, hendaklah kau menganggap yang lain lebih hebat dari dirimu. Amin. Kalau aku bukan aku yang melayani, kacau tuh nanti. Kalau bukan aku yang melayani, nggak sama pengurapannya. Itu kesombongan. Kalau bukan aku yang turun tangan, nggak selesai itu nanti. Salah. Amin, saudaraku. Amin. Hendaklah kita menganggap yang lain lebih utama, lebih hebat dari diri kita. Amin. Ini kadang saudaraku baru tahu sedikit kita udah langsung sombong. Haleluya. Haleluya. Anggap yang lain lebih utama, lebih hebat. Dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama. Amin, saudaraku. Amin. Masih banyak orang lebih bertalenta, lebih berbakat dari kita. Jadi nggak ada yang perlu dipegahkan. Amin. Amin. Haleluya. Oke, kembali ke 1 Korintus 13 tadi. Jadi saudaraku, kalau saudara mulai sombong,
ingat, saudara sedang tidak berjalan dalam kasih Tuhan. Amen. Haleluya. Haleluya. Kemudian yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Perhatikan ya, kasih itu sopan. Amin. Saudara sopan kepada orang tua saudara. Saudara sopan kepada orang yang lebih tua dari saudara. Sekarang saudaraku banyak orang tidak sopan, amin. Kepada presiden, kepada pejabat saudaraku sembarangan ngomongnya. Saudara harus tetap berlaku sopan. Amin. Itu namanya kerendahan hati. Tidak sombong. Itu mengasihi. Ada memang orang pantas untuk dihormati saudara. Ya perlakukan dengan hormat. Amin. 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 Apa juga maksudnya tidak melakukan yang tidak sopan? Cara berpakaian saudara, cara bicara saudara. Jangan berpakaian saudaraku mengundang nafsu orang. Haleluya. Haleluya. Macam kekurangan bahan semuanya. Lalu kita bilang, lalu jatuh saudaraku, misalnya terjadi pemerkosaan. Salah siapa? Kita sendiri yang menjadi batu sandungan. Amin. Sopan, berpakaian yang sopan, bertutur kata yang sopan. Sebagai anak Tuhan, haleluya saudaraku, saya percaya hidup kita harus lebih baik daripada orang tidak mengenal Tuhan. Amin. Amin. Dan dikatakan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Pikirkan orang lain. Amen. Misalnya begini, perhatikan saudara ya. Saudara makan di rumah, ada dibikin ikan yang saudara suka, amin. Itu contoh kecilnya. Jangan karena saudara suka, saudara embat semuanya. Tadi jatahnya satu orang, amin. Sudah dijatah. Karena saudara suka, saudara ambil 2 atau 3 ekor. Itu contoh sederhana, saudara. Pikirkan orang lain. Amen. Amin. Mulai pikirkan orang lain. Coba katakan, saya tidak mau hanya memikirkan diri saya sendiri. Saya mulai memikirkan orang lain. Coba pikirkan, kalau aku buat ini, apa orang lain dirugikan atau tidak? Haleluya saudara. Jangan cuma suara kita aja, jangan cuma mau kita aja. Kemudian dikatakan, ia tidak pemarah. Kasih itu tidak pemarah. Perhatikan ya. Kasih itu bisa mengendalikan hawa nafsu. Ada penguasaan diri. Kalau orang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu amarahnya, perhatikan saudara ya, itu sama. Hawa nafsu amarah sama nggak dengan hawa nafsu seksual? Sama-sama hawa nafsu. Amin. Biasanya kalau orang nggak bisa mengendalikan amarahnya, begitu juga dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu seksual. Nah, ini perhatian bagi saudara yang masih mau cari jodoh. Amin, saudaraku. Mari kenali pasangan saudara. Masa pacaran itu, apa namanya? Pengenalan itu penting. Jangan macam beli kucing dalam karung. Amin. Abang itu ganteng kali, adik itu cantik kali. Yuk kawin deh. Jangan. Perlu waktu. Saudara mengerti ini saudaraku? Amin. Kenali dia. Pemarah enggak dia? Tukang main tinju enggak? Saudara pula di tukang apa ya saudaraku? Jadi sangsa hidupnya. Amin. Yang cewek-cewek juga saudaraku. Saudara misalnya, suami saudara misalnya nggak dominan. Nah, saudara misalnya dominan. Saudara harus tetap menghormati suami saudara. Amin.
Jangan rendahkan pasangan saudara. Kalau pacaran saudaraku, nggak selalu mesti berduaan. Saya nggak bisa Pak kalau nggak berduaan sama pacar saya. Itu bukan kasih, itu nafsu. Haleluya. Kasih itu ada penguasaan diri. Amin. Aku nggak bisa tidur deh karena memikirkanmu. Itu nafsu. Haleluya, saudara. Pegang-pegangan itu nafsu. Cium-ciuman saudara, nafsu. Saudara mengerti? Kasih itu meliputi penguasaan diri. Kasih itu menghormati pasangan saudara, menghargai diri saudara, tidak memurah-murahkan diri saudara. Misalnya sebagai seorang perempuan, amin. Dek, kalau memang betul mengasihiku, Dek, tunjukkan kasihmu kepadaku. Ya, kalau kita mengasihi, menguasai diri lah, Bang, bilang. Haleluya, saudara. Kalau memang abang betul-betul mengasihiku, abang gak sembarangan sama aku, Bang. Itu kasih Kristus, bukan kasih daging, bukan kasih manusia. Kalau abang mengasihiku, Bang, abang berkorban untukku, Bang. Bukan memanfaatkanku. Amin, saudaraku. Makanya cari anak Tuhan, amin. Tidak memarah. Kasih itu tidak memaksakan kehendaknya. Haleluya. Tidak memikirkan kepentingan diri sendiri, tidak memaksakan kehendaknya. Kasih itu memberikan kehendak bebas. Kemudian dikatakan kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Haleluya, saudaraku. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Siapa kita masih menyimpan kesalahan orang lain? Tanpa sadar. Haleluya. Saudaraku, banyak misalnya kita kumpul, kadang kita gosipi orang lain. Amin. Kau tahu Mama Siang itu, kau tahu Mama Siang. Itu bukan lagi kasih. Jadi kamu nggak bisa begitu, Pak. Ngapain lagi kami kumpul? Apalagi yang kami bicarakan kalau kami kumpul, Pak? Ya bicarakan firman Tuhan, amin. Bicarakan siapa yang mau dilayani. Kalau udah nggak ada lagi, saudaraku, udah menjurus ke gosip, udah bubar. Haleluya. Haleluya. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jangan ingat kesalahan orang lain, amin. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Kadang ada gini, saudaraku. Kau lihat hamba Tuhan itu sudah jatuh kan? Hamba Tuhan mata duitan itu. Hamba Tuhan mamon. Kadang orang ngomong gak ada remnya, saudara. Gampang kali kita menghakimi hamba Tuhan, amin. Kalau orang jatuh dalam dosa, saudaraku, lihat tuh hamba Tuhan itu, udah selingkuh sama sekretarisnya. Kau lihat anak Tuhan itu kan, udah jatuh dalam dosa. Lalu kita merasa senang, saudara. Hati apa itu? Hati setan itu. Itu bukan kasih Tuhan, amin. Kalau ada saudara kita jatuh, apalagi dia hamba Tuhan, menangis saturnya kita, saudara. Amin. Tuhan, jatuh hamba itu, Tuhan. Karena saudara tahu, gak ada menjadi pukulan paling besar untuk tubuh Kristus selain kalau hamba Tuhan jatuh. Kalau hamba Tuhan jatuh, saudara pikir siapa yang paling dirugikan? Tubuh Kristus. Amin.
paling dirugikan? Oh, itulah hamba Tuhan itu. Hamba Tuhan milik siapa rupanya? Milik Kristus. Siapa yang milih dia? Kristus. Amin, saudaraku. Amin. Jangan sembarangan ngomong mengenai hamba Tuhan. Amin. Nangis kita kalau ada hamba Tuhan itu jatuh. Kalau dia salah bicara, nangis kita. Tuhan tolong, tambahkan hikmat hamba itu. Bukan ikut-ikut menjatuhkannya, saudaraku. Amin. Aneh aku, kok bisa dipilih jadi hamba Tuhan orang seperti itu? Loh, seolah-olah saudara lebih hebat dari Tuhan. Hah? Seolah-olah hikmat saudara lebih tinggi dari Tuhan. Kalau Tuhan memilih seseorang, saudaraku, Tuhan pilih dia sebelum dia dilahirkan. Amin. Amin. Iya. Sebelum dia dilahirkan. Amin. Dari sejak kandungan ibunya. Sebelum dia tahu perempuan yang baik dan yang jahat, Tuhan pilih dia. Amin. Haleluya. Saudara menghakiminya, seolah-olah kita lebih hebat dari Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Ada kawan kita jatuh, jangan bersuka cita, menangis kita. Itu hati Tuhan, penuh belas kasihan. Amin, saudara. Amin. Ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ia menutupi segala sesuatu. Kasih menutupi banyak sekali kesalahan. Amin. Perhatikan. Saudaraku, kapan kita misalnya bisa membuka aib seseorang? Misalnya begini. Misalnya kita tahu ada seorang wanita mau menikah dengan seorang laki-laki. Amin. Selama ini kita tahu si laki-laki macam mana kelakuannya. Playboy, suka main perempuan, suka nguras uang perempuan. Amin. Jadi kita tahu si perempuan misalnya hatinya tulus. Saudara mengerti? Selama ini kita diamkan dia seperti itu, karena kita ungkit kelakuannya. Tapi karena kita tahu kalau nanti dia menikah bisa membahayakan sama si perempuan, dan memang seperti itu sifatnya, amin. Si perempuan nggak tahu, itu bisa kita sampaikan. Hei, kau lebih baik kau mengenal lebih dalam siapa calon suamimu itu. Jangan kau pikir dia baik kali. Selama ini aku gak pernah bicarakan kenapa kasih itu menutupi kesalahan. Tapi aku mau menolongmu supaya kau jangan jatuh dalam kesukaran. Amin, saudara. Atau misalnya si perempuan tukang berhutang, banyak utangnya sana sini, amin. Penggosip, segala macam lah, banyak segala apanya, saudara. Selama ini kita diamkan. Tapi karena misalnya mau menikah dengan seorang laki-laki yang tulus hati, amin, kita bisa ingatkan si laki-laki. Nah, kau mungkin belum kenal kali pasanganmu itu. Coba kau kenal lebih dalam lagi. Itu bisa. Amin. Amin. Tapi bukan, saudaraku, berarti kapan saja kita bisa menyebarkan kebusukan orang. Tidak. Kasih itu menutupi segala kesalahan. Amin. Itu makanya saya bilang tadi, bergosip itu, saudaraku, bukan kasih dari Tuhan itu. Saudara bergosip, saudara memperbincangkan keburukan orang lain, amin, kesalahan orang lain. Sementara kasih Tuhan itu menutupi segala kesalahan. Saudara mengerti sampai di sini? Amin. Kasih itu percaya segala sesuatu. Apa artinya, saudaraku? Tuhan percaya yang terbaik dalam diri saudara, amin. Misalnya ada 100 kesalahan kita, saudaraku, cuma 1 kebaikan kita. Tuhan gak mulai dari yang 100 yang salah itu. Tuhan mulai dari 1 yang baik. Amin. Amin. Kalau kita tidak, 99 salah orang, 1 baiknya, kita mulai. Maaf ya, ada 99 kebaikan orang. Amin. Ada 1 salahnya. 99 baiknya, 1 salahnya. Kalau kasih kita, apa yang kita buat? Kita mulai dari 1 yang salah itu. Saudara mengerti? Yang salahnya kita bicarakan, sementara banyak yang baiknya nggak kita bicarakan.
Kalau Tuhan saudaraku, 99 banyak kesalahan kita, amin. Satu baik kita. Tuhan mulai dari yang baik itu, satu yang baik. Amin. Saudara mengerti ini? Amin. Jadi Tuhan percaya yang terbaik dalam diri saudara. Sabar dia menantikan kita berubah. Haleluya saudara. Kami dan katakan lagi mengharapkan segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Saudara mengharapkan yang terbaik jadi pada seseorang. Amin. Amin. Harapkan yang terbaik jadi kepada seseorang. Jangan harapkan yang terburuk jadi pada seseorang. Kadang tanpa sadar, karena kemarahan dalam hati kita, tanpa sadar saudaraku, kita mengharapkan yang buruk jadi kepada seseorang. Amin. Pernah saudara mengalaminya? Pernah. Gak usah pura-pura, amin. Pura-pura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Kasih itu mengharapkan yang terbaik. Aku harap kau sukses. Aku harap yang terbaik terjadi atasmu. Amin. Dan kemudian dikatakan kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Pak, gak sabar lagi aku sama suamiku. Gak sabar lagi aku sama istriku. Gak sabar lagi aku melihat anak-anakku. Itu bukan kasih Tuhan. Haleluya saudara. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Percaya yang terbaik dalam diri seseorang. Sabar melihat orang berubah. Saudara mengerti ini saudara? Iya. Jadi saudara sudah tahu jenis kasih Tuhan, amin? Amin. Jenis kasih Tuhan tidak menganggap diri paling hebat. Kasih Tuhan menganggap orang lain lebih hebat. Saudara diberkati? Amin. Pada bangkit diri. Berikan bunga bagi Yesus.